Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk merevisi tugas mata kuliah kami saat ini, yaitu project based learning kami. Di sini kami akan melakukan demo mengenai revisi dari tugas PBL kami, yaitu website pencarian toko dan produk oleh-oleh khas Makassar. Nah, jadi buat teman-teman semua, silakan memperhatikan video dari kami. Di ini saya akan menjelaskan implementasi PBO apa saja yang saya gunakan dalam proyek saya. Itu ada dua. Yang pertama itu enkapsulasi, di mana enkapsulasi digunakan untuk mengakses data dan untuk keamanan. Jadi contohnya itu saya buat di bagian controller, yaitu saya menggunakan public enkapsulasi untuk dapat mengakses root di sini. Jadi jika 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 ada yang jika root mencari function tersebut, maka function dapat dibaca dengan baik. Kemudian alasan saya menggunakan enkapsulasi yaitu untuk mengakses data, untuk mengakses method, dan agar function dapat terbaca di folder root. Kemudian yang kedua, saya menggunakan asosiasi, yaitu untuk membuat relasi antar model. Saya menggunakan relasi, contohnya itu satu one to many dari store toko, di mana di store toko memiliki relasi di banyak model, yaitu yang pertama model user dan kedua model toko. Yang kemudian saya akan menjelaskan di bagian HTTP, di bagian prosedur, yaitu setelah itu saya akan menjelaskan prosedur yang saya gunakan, yaitu 6 prosedurnya dari produk toko. Di sini saya menggunakan juga trigger untuk melihat toko manakah yang paling banyak dicari. Di sini saya menggunakan inner join untuk menggabungkan nama produk dan juga isi dari table toko. Di sini saya menggunakan relasi spesial pada table toko produk yang berisi ID toko, foreign key dari primary key dari uh, ID toko table toko, dan juga produk ID yang merupakan foreign key dari ID produk. Kemudian saya akan melakukan fungsi panggilannya, itu saya akan menggunakan contoh sirup DHT. Di sini saya akan menggunakan call nama dari prosedur, yaitu cari toko produk, kemudian nama produk yang akan saya cari. Dilihat di sini bahwa akan tampil yaitu nama dari produk, ID toko, nama toko, deskripsi toko, dan alamat toko, serta link game apps toko. Kemudian pada implementasi yang saya gunakan di web, ada table history, di mana dia akan menyimpan ID toko dan ID user berdasarkan user yang sedang login. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram activity dari website kami. Nah, di sini sudah terdapat diagram activity dari admin sendiri. Awalnya admin melakukan login pada web, kemudian melakukan request, dan kemudian langsung menuju ke pengecekan database. Kemudian admin akan menginput data tokoh, oleh-oleh, dan juga produknya ke dalam database-nya. Jadi di sini saya akan melanjutkan diagram activity dari user. Nah, di sini awalnya user melakukan login, kemudian melakukan validasi akun. Jika user sudah memiliki akun, akan langsung diarahkan ke halaman utama di sini. Namun jika user sendiri belum memiliki akun, akan diarahkan ke halaman registrasi. Kemudian pada halaman utama terdapat bar pencarian yang akan digunakan untuk mencari oleh-oleh yang mereka inginkan. Di sini menampilkan pencarian oleh-oleh. Nah, kemudian
jika mereka mencari produk oleh-oleh mereka, namun produk oleh-oleh yang mereka cari tidak ada, mereka akan langsung diarahkan ke halaman yang bertuliskan tidak ada. Namun jika produk yang mereka cari ada, akan langsung diarahkan ke halaman toko oleh-oleh yang menjual produk tersebut. Kemudian pada halaman selanjutnya akan menampilkan list toko oleh-oleh yang dicari. Selanjutnya, jika user memilih salah satu toko oleh-oleh tersebut dan mengklik salah satu toko itu juga akan memperlihatkan seluruh informasi dari toko oleh-oleh tersebut. Nah, kemudian jika user mengklik link lokasi Google Maps pada informasi toko tersebut, mereka akan langsung diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman posisi dari toko tersebut pada Google Maps. Baik, saya akan menjelaskan mengenai diagram ERD. Pada gambar di sini kita akan melihat tabel user, yang dimana tabel user mempunyai relasi antara historis toko. Jadi user mempunyai relasi yang dimana kolom ID menyimpan user ID pada historis toko. Nah, pada relasi yang lain terjadi pada historis toko dan tabel toko, yang mana pada user ID dan toko ID pada historis toko menyimpan kolom toko ID pada tabel toko. Jadi relasi antara keduanya itu many to one. Pada di sisi lainnya kita melihat relasi spesial di sini, yang dimana relasi spesial ini mempunyai tiga tabel, yaitu produk, toko produk, dan toko. Pada relasi pertama, tabel toko dan tabel toko produk itu many to one, yang dimana dari toko itu kolom ID toko, dan pada toko produk itu produk ID gitu. Dan relasi kedua yaitu produk pada toko produk. Relasi ini memiliki jenis many to one juga, yang dimana ID produk dengan di tabel produk dengan direlasikan dengan kolom ID toko pada toko produk. Itu relasi keduanya. Nah, relasi ketiganya yaitu produk ke toko, tabel produk ke toko, yang dimana relasi ini punya jenis relasi many to many. Jadi ID toko pada tabel toko direlasikan dengan ID produk pada tabel produk. Jadi relasi spesial ini mempunyai tiga relasi. Jika diperkecil yaitu tabel toko ke toko produk, produk ke toko produk, yang ketiga produk ke toko. Seperti itu gambaran detail pada diagram ERD yang kami buat pada database yang kami buat sebelumnya. Baik, saya lanjut untuk pada diagram kelas terdapat 5 kelas, yaitu user,
pencarian, histori toko, produk toko, dan toko. Pada kelas user, di sini kita bisa melihat terdapat banyak sekali atribut yang kesemuanya itu protected. Kenapa protected? Karena atribut ini tidak sembarangan kelas yang mengakses mereka, seperti protect name, email, password, remember token, dan email, dan lain-lain. Dan pada user hanya satu metode yang digunakan, yaitu history toko. History toko ini nanti tersambung ke kelas history toko. Ini relasi antara kedua kelas tersebut, seperti itu. Dan pada history toko terdapat dua atribut, yaitu protected user ID dan toko ID, yang kesemuanya juga protected. History toko, kelas history toko mempunyai dua metode, yaitu public user dan public toko. Kita pindah ke atas, yaitu kelas pencarian. Terdapat ada 5 atribut yang kesemuanya juga protected. Dan pada bagian metode terdapat dua metode, yaitu public cari produk dan public simpan history, yang parameternya yaitu ID user dan ID toko pada database. Dan pencarian ini, kelas pencarian terdapat memiliki dua relasi di antara dua kelas, yaitu produk dan toko. Pada kelas produk terdapat dua atribut yang kesemuanya protected, yaitu produk dan ID produk. Dan produk mempunyai hanya satu metode, yaitu public toko. Kita pindah ke bawah, yaitu toko. Kelas toko mempunyai 5 atribut yang kesemuanya juga protected. Kenapa protected semua? Karena atribut ini hanya diakses atau di-extend pada beberapa kelas tertentu, gitu. Dan di kelas toko ini juga terdapat dua metode, yaitu public produk dan public history toko. Baik, itulah penjelasan dari diagram kelas pada aplikasi Aris. Kita lanjut pada diagram use case. Di sini kita mendapatkan dua sisi, yaitu user dan admin. Pada sisi admin, kita menyediakan view login untuk login akun, tapi sebelum login akun kita harus registrasi pada halaman registrasi. Dan setelah registrasi kita kembali lagi ke halaman login untuk melakukan login akun. Terus kita dipindahkan dari halaman login ke halaman pencari oleh-oleh. Dan di sana terdapat suatu papan pencarian guna untuk user mencari produk yang mereka cari. Dan yang kedua, menampilkan informasi toko dan informasi yang dicari, dan akses link Google Maps. Menampilkan informasi toko yang dicari dan mengakses link Google Maps. Di sini menampilkan suatu halaman yang informatif pada toko, yang dimana informasi tersebut terdapat link Google Maps yang jika ditekan maka akan pindah ke halaman Google Maps yang diakses, begitu. Pada
view terakhir yaitu menampilkan history yang sudah disimpan. Ketika sudah disimpan informasi toko tersebut, maka akan tersimpan pada view history dan database kami yang kita buat, dan user bisa juga memodifikasi atau melihat history tersebut. Kita pindah ke admin. Admin mempunyai tiga view atau tiga aktivitas yang admin yang bisa lakukan, yaitu menambahkan, mengubah, menghapus, atau jika kata lainnya select, update, sama delete data toko dan produk toko. Setelah itu melihat data keseluruhan toko dan juga melihat data user yang telah regis. Jadi di sini admin bisa melihat history user, melihat akun para user, dan daftar database pada toko. Seperti itu. Sekian.